Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Sandira Arsyila Madani, yang kedua ada Wahyu Nur Anissa, yang ketiga Diadora Vela Vendani, dan yang keempat Fadila Fitria Wahyudi. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis jurnal dengan judul In Service Mathematics Teacher Knowledge and Owners of Ethnomathematics Approaches. Lanjut. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on kamera karena terkendala sinyal di daerah saya. Ini adalah hasil analisis yang bagian pertama, yaitu pendahuluan. Matematika memiliki peran yang sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-harinya, baik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam. Budaya dan matematika saling terkait, membuat matematika sekolah erat kaitannya dengan budaya di mana ia diajarkan. Pengetahuan matematika serta pengajarnya tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah, konteks, sosial, dan pandangan dunia peserta didik. Pendidikan budaya dan matematika dapat dihubungkan dengan pembinaan karakter dalam pembelajaran matematika melalui etnomatematika. Next. De Ambrosia tahun 2001 mendefinisikan etnomatematika sebagai hubungan antara matematika dan budaya. Hubungan antara matematika dan budaya memainkan peran penting dalam proses belajar mengajarnya. Selanjutnya, di kurikulum matematika baru di Zimbabwe menetapkan bahwa pengajaran dan pembelajaran matematika harus relevan dengan pelajar serta budaya mereka. Kurikulum matematika Zimbabwe berusaha untuk menjadi relevan bagi peserta didik dengan dipandu oleh Indigenous Knowledge System atau yang disebut IKS. Selanjutnya, kebijakan budaya Zimbabwe mengizinkan Kementerian Pendidikan, Olahraga, Seni, dan Budaya atau MOSAG untuk mengajar matematika di sekolah menggunakan sistem pengetahuan pribumi atau IKS yang tersedia secara lokal di masyarakat untuk membuat matematika relevan. Dikutip oleh Justina Ningrum dan Ramadhani 2018 memandang matematika sebagai salah satu bentuk budaya. Sedangkan dikutip oleh Madusis 2015 menyatakan sebagai bagian dari kearifan lokal. Dan dikutip oleh Ernest tahun 2010 menyatakan bahwa matematika adalah produk budaya, pendidikan budaya, dan matematika dapat dihubungkan dengan pembinaan karakter dalam pembelajaran matematika melalui etnomatematika. Dikutip oleh Ambrisio juga tahun 2011 mendefinisikan matematika sebagai hubungan antara matematika dan budaya. Selanjutnya, kurikulum matematika merekomendasikan agar guru menggunakan metode pengajaran di mana geometri dianggap sebagai proses yang merangsang minat dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah baik dalam konteks yang akrab maupun asing. Pengajaran dan pembelajaran geometri harus berpusat pada peserta didik dan harus terhubung dengan konteks budaya peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum Zimbabwe dengan satu atau lain cara menganjurkan penggunaan etnomatematika dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Selanjutnya yang kedua, bagian B adalah kajian pustaka. 2.1, pendekatan etnomatematika dan etnomatematika. Menurut De Ambrosio, tahun 2012, etnomatematika adalah pandangan yang luas tentang pengetahuan matematika dalam hubungan dengan berkembangnya di berbagai budaya. Tujuannya itu untuk menjelaskan tentang apa dan bagaimana berbagai individu menampilkan minat, kemampuan, keahlian, dan taktik yang berbeda untuk menciptakan, mengkonsolidasikan, dan berbagi pengetahuan. Nah, menurut Albanese dan Perales tahun 2016 mengajukan 3 dimensi etnomatematika, yaitu dimensi praktis, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Lanjut.
Yang pertama, dalam dimensi praktis ini, matematika dipandang sebagai alat yang dikembangkan manusia sehingga mampu berhubungan, memahami, mengelola, dan pada akhirnya mengubah lingkungan. Dimensi ini berasal dari definisi De Ambrosio dan Dumit tahun 2018. Yang kedua ada dalam dimensi sosial. Matematika dianggap sebagai konstruksi konsensual dari seperangkat norma dan adat istiadat sekelompok orang yang telah mereka putuskan untuk dibagikan. Dimensi ini berasal dari Barton tahun 2008 yang memandang matematika sebagai organisasi makna yang digunakan oleh sekelompok orang untuk memahami kuantitas ruang dan koneksi. Dan yang terakhir, dimensi budaya. Dimensi ini bermula dari definisi De Ambrosio tahun 2001 dan Izmirli tahun 2011 tentang etnomatematika sebagai hubungan antara matematika dan budaya untuk mewujudkan potensi matematis penuh mereka dengan mengenali pentingnya budaya untuk identitas mereka dan bagaimana budaya mempengaruhi cara mereka berpikir dan belajar. Menurut Mogari tahun 2014, mendefinisikan pendekatan etnomatematika sebagai metode pengajaran yang berfokus pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik, yang berpusat pada penguasaan konsep matematika dan mendorong afinitas untuk matematika melalui aktivitas realistis yang sesuai yang fasih bagi peserta didik. Menurut De Ambrosio tahun 2001, mendefinisikan pendekatan etnomatematika sebagai pendekatan pengajaran atau metode dalam pendidikan matematika yang dibangun di atas pengetahuan, pengalaman, peran yang dimainkan oleh istilah lingkungan mereka dalam mempelajari konten matematika, pendekatan serta pengalaman masa lalu dan masa kini dari lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, pendekatan etnomatematika tertanam dalam konstruktivisme sosial karena ia mengakui pengetahuan sehari-hari yang dibawa peserta didik ke dalam kelas. Dan metode ini terdiri dari yang pertama, meletakkan pembelajaran dan pemecahan masalah dalam konteks kehidupan nyata di mana lingkungan sangat kaya akan informasi dengan materi fisik yang dijadikan dengan sumber proses manipulatif dan interaktif. Dan yang kedua, peserta didik dibuat untuk mengaitkan masa lalu dengan masa kini, sehingga untuk membangun masa depan. Dan yang ketiga, guru kemudian mengeksplorasi pengalaman statistik budaya peserta didik berdasarkan pengalaman awal untuk mengajar statistik sekolah akademik saat ini dan berhubungan dengan kegunaan lingkungan mereka. Dan yang terakhir, pendekatan etnomatematika lebih menekankan pada praktik yang terletak secara budaya, jika pengajaran dan pembelajaran matematika berakar pada praktik budaya. Pada akhirnya, peserta didik akan terus menghubungkan dan mengasosiasikan matematika yang diajarkan di kelas dengan lingkungan alam mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya yaitu 2.2, integrasi pendekatan etnomatematika ke dalam pembelajaran matematika. Pendekatan etnomatematika fokus pada aspek budaya geometri serta menyajikan konsep, proses, dan praktik geometris kurikulum nasional dengan cara yang saling terkait dengan latar belakang budaya peserta didik melalui peningkatan kemampuan mereka dalam membuat hubungan yang bermakna dan mengembangkan pemahaman mereka tentang geometri. Prinsip terpenting dari pendekatan etnomatematika adalah menyesuaikan gaya mengajar dengan budaya dan latar belakang peserta didik. Misalnya, menurut Gerdes pada tahun 2011, menggunakan seni Afrika seperti dekorasi tas tangan, topi, tikar, dan nampan keranjang di Mozambik untuk menyajikan ide-ide geometris yang terjalin dalam dekorasi seperti bangun lingkaran, simetri, dan transformasi. Next. Menurut Adam 2004, melakukan penelitian tentang implementasi unit etnomatematik di Maladewa dengan guru dan peserta didik kelas 5. Nah, penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa guru dan peserta didik berhasil mengenali aktivitas dan pengalaman budaya dalam budaya Maladewa yang menampilkan sistem pengukuran, dan mereka juga berhasil menghubungkan pameran dengan matematika akademik dalam silabus sekolah mereka.
Rosa 2013 melaporkan bahwa penting untuk memahami budaya dan hubungannya dengan pengajaran matematika, karena ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi guru yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan dan memodifikasi praktik pembelajaran mereka untuk mendukung prospek pembelajaran yang positif bagi peserta didik. Menurut Mas Sarwe dan kawan-kawan pada tahun 2012, melaksanakan proyek yang meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara geometri dan budaya dalam konstruksi ornamen geometris dengan melibatkan peserta didik sekolah menengah dan guru dalam kegiatan etnomatematikal yang tertanam dalam budaya mereka sendiri dan budaya lain. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui bagaimana pengetahuan guru dalam mendefinisikan pendekatan etnomatematika. Yang kedua, mengidentifikasi kesadaran guru tentang praktik etnomatematik yang ada dalam budaya berbeda yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar geometri dalam konteks Zimbabwe. Pengetahuan dan pemahaman guru tentang pendekatan etnomatematik dan praktik etnomatematik yang ditemukan di berbagai masyarakat sangat penting sehingga mereka dapat mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar geometri. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengetahuan dan kesadaran guru terhadap pendekatan etnomatematika. Cek metodologi. Yang pertama ada desain. Penelitian ini adalah metode campuran konvergen, menggunakan alat pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang diinformasikan melalui kuesioner dan diskusi kelompok untuk mengetahui bagaimana guru matematika dalam jabatan menafsirkan etnomatematika dan kesadaran mereka tentang praktik etnomatematik yang dapat diintegrasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ada instrumen. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket dan diskusi kelompok terfokus. Dalam penelitian ini, kuesioner yang terdiri dari skala Likert 5 poin atau data kuantitatif digunakan. Kuesioner ini digunakan karena merupakan instrumen terbaik untuk memberikan informasi tentang pandangan dan pendapat tentang kesadaran guru tentang pendekatan etnomatematika dan praktik dan pengalaman etnomatematik yang dapat digunakan dalam pembelajaran geometri. Yang ketiga ada validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas wajah dan isi serta validitas interpretif dan validitas deskriptif, menurut Thomson dan MC Milan dan Schumacher melaporkan bahwa pengumpulan data instrumen dapat diberikan kepada rekan atau spesialis di bidang yang diteliti untuk pemeriksaan. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dikembangkan dan item 7 diskusi kelompok terfokus diberikan kepada 3 pendidik matematika yang terlibat dalam validasi instrumen pengumpulan data untuk penelitian di universitas yang diteliti. Ketiga pendidik tersebut diminta untuk mengomentari kejelasan item angket dan item focus group discussion serta kapasitas mereka dalam menjawab pertanyaan penelitian. Validasi data dicapai melalui cek anggota di mana peserta diminta untuk membaca transkrip sehingga mereka dapat memeriksa akurasi informasi yang direkam dan apakah interpretasinya adil atau tidak. Dan jika perlu, amandemen laporan dibuat sesuai dengan itu. Sedangkan reliabilitas dicapai melalui penggunaan berbagai teknik, misalnya penggunaan diskusi kelompok terfokus dan kuesioner. Dengan demikian, reliabilitas dalam penelitian ini dicapai dengan triangulasi. Flick 2009 berpendapat bahwa triangulasi dapat berupa penggabungan beberapa metode kualitatif atau penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat ada subjek penelitian. Partisipan penelitian ini adalah para guru matematika, magang sarjana pendidikan sains tahun kedua di universitas yang diteliti. Selama masa studi terdapat 80 guru, 50 guru laki-laki dan 30 guru perempuan. Dipilih menggunakan proporsional stratified random sampling untuk memastikan representasi proporsional guru matematika.
Yang kelima, ada prosedur penelitian dan pengumpulan data. Peneliti menyiapkan instrumen, kuesioner diberikan sendiri di ruang kuliah. Sebuah kotak ditempatkan di dekat pintu keluar ke ruangan untuk mengumpulkan kuesioner. Ini membantu untuk memastikan kerahasiaan dan untuk memaksimalkan tingkat respon. Diskusi kelompok terarah dilakukan secara berurutan dan dijadwalkan pada waktu yang tepat bagi para peserta. Yang keenam, ada analisis. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi pemilihan pengurutan, pengkategorian, sintesis, peringkasan, dan interpretasi data dari diskusi kelompok terfokus. Untuk komponen kuantitatif, strategi visual statistik, deskriptif, serta Mann-Whitney digunakan untuk menganalisis serta menafsirkan data. Proses analitik data interpretatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan makna pada data kuantitatif. Saya serahkan kepada teman saya. Kemudian D. Pembahasan. Pelayanan guru matematika dalam mendefinisikan etnomatematika. Agar seorang guru dapat mendefinisikan pendekatan etnomatematika, penting bagi mereka untuk terlebih dahulu mendefinisikan etnomatematika. Data yang dihasilkan dari diskusi kelompok terarah menunjukkan sejumlah variasi dalam cara guru memandang etnomatematika. Berikut kutipan dari beberapa kelompok yang mendefinisikan etnomatematika. Dari grup A, menurut grup A yaitu integrasi matematika dan budaya. Menurut grup B, etno dari etnis, inilah pencantuman kegiatan atau gagasan budaya dalam pembelajaran matematika. Menurut grup C, etnomatematika adalah menghubungkan matematika dengan pengalaman kehidupan sehari-hari termasuk budaya kita. Menurut grup D dan E, etnomatematika adalah hubungan antara matematika dan budaya. Guru dari grup A mendefinisikan etnomatematika sebagai integrasi matematika dan budaya. Ini mengusulkan bahwa studi dan penggunaan matematika termasuk geometri memiliki implikasi budaya dan harus dianggap seperti itu. Definisi dari guru dalam kelompok B difokuskan pada kegiatan budaya atau ide yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Pandangan ketiga tentang etnomatematika dari grup C berfokus pada pengenalan hubungan antara pengalaman hidup sehari-hari, termasuk budaya lokal dan matematika. Pandangan yang paling berulang adalah tentang hubungan antara matematika dan budaya yang dirujuk oleh guru dari grup D dan E. Meskipun definisi mereka berbeda dalam sudut pandang, semua definisi mereka meluas kemungkinan menghubungkan matematika dengan budaya atau pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian ada kesadaran guru dalam pelayanan terhadap pendekatan etnomatematika. Integrasi pendekatan etnomatematika ke dalam pengajaran geometri dimulai dengan menjawab pertanyaan tentang kesadaran akan pendekatan karena itu penting untuk integrasi yang efektif. Tabel 1 menunjukkan tanggapan guru terhadap beberapa aspek pendekatan etnomatematika. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian, seperti yang tercantum dalam tabel 1, guru dalam pelayanannya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka menyadari pendekatan etnomatematika. Setidaknya, 35 peserta sepakat bahwa pemahaman mereka tentang pendekatan etnomatematika jelas terlihat pada tabel 1 nomor 1. 37 peserta menunjukkan bahwa mereka memahami pendekatan pengajaran etnomatematika sebagai peluang yang memungkinkan untuk menciptakan pengetahuan geometris mereka sendiri, terdapat pada tabel 1 nomor 2. Mengenai sumber pengetahuan geometri, peserta tidak banyak menunjukkan konsistensi dengan pandangan pendekatan etnomatematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 24 peserta berpendapat bahwa guru adalah sumber pengetahuan geometri yang terdapat pada tabel 1 nomor 3. 36 peserta setuju atau sangat setuju bahwa lingkungan belajar adalah sumber pengetahuan geometris terdapat dalam tabel 1 nomor 4.
22 peserta menunjukkan bahwa budaya dan bahasa sangat penting dalam akuisisi pengetahuan geometris terdapat pada tabel 1 nomor 5. Mayoritas peserta setuju atau sangat setuju bahwa peserta didik belajar secara efektif ketika mereka mendengarkan dengan cermat penjelasan guru seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 nomor 6. Mengenai pernyataan bahwa konsep geometri diajarkan dengan menggunakan bahasa dan prosedur universal di semua budaya. Peserta tidak menunjukkan bahwa konsistensi dengan pandangan pendekatan etnomatematika. Temuan menunjukkan bahwa 18 peserta memegang pandangan bahwa konsep geometris diajarkan menggunakan bahasa dan prosedur universal di semua budaya yang terdapat pada tabel 1 nomor 7. Dari data tersebut, selanjutnya dianalisis menggunakan tes non-parametrik seperti tes Mann-Whitney berkenaan dengan jenis kelamin. Untuk tabel 2 menampilkan hasil uji Mann-Whitney pada P0,05. Pemeriksaan dari hasil uji Mann-Whitney U menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kesadaran guru perempuan dan laki-laki tentang pendekatan etnomatematika pada pertanyaan 1-7. Hal ini mungkin menyiratkan bahwa baik perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman yang sama tentang pendekatan etnomatematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pernyataan berikut menyarankan definisi masing-masing kelompok tentang pendekatan matematika. Yang pertama yaitu penggunaan budaya dalam pengajaran matematika. Pengajaran matematika menggunakan metode budaya, media, contoh, dan instrumen pada grup A. Selanjutnya, penggabungan lingkungan langsung dari kelompok etnis yang berbagi budaya yang sama dalam pengajaran matematika pada grup B. Selanjutnya, dimasukkannya pengetahuan asli dalam pengajaran dan pembelajaran matematika pada grup C. Kemudian, penggabungan budaya dalam pendidikan matematika pada grup D. Selanjutnya, keterkaitan hal-hal budaya dari rumah dan lingkungan dan matematika. Dimasukkannya situasi kehidupan nyata dalam matematika, yaitu pada grup E. Selanjutnya yaitu kesadaran guru terhadap geometri yang terdapat di dalam aktivitas dan pengalaman berbudaya. Data yang didapatkan dari hasil diskusi beberapa kelompok menunjukkan bahwa semua guru dan beberapa kelompok tersebut telah menyadari bahwa geometri terdapat di dalam aktivitas dan pengalaman berbudaya. Berikut merupakan tanggapan dari beberapa kelompok. Yang pertama yaitu dari kelompok A. Peserta didik didorong untuk memainkan permainan budaya seperti soro dan nodo dalam kurikulum baru. Permainan ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep geometri seperti bentuk dan simetri. Sebelum bermain, mereka menggambarkan papan soro dengan bentuk segitiga dan nodo dengan bentuk lingkaran. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu pada gambar 1 merupakan ilustrasi papan permainan soro dan gambar 2 yaitu ilustrasi papan permainan soro level 12. Tembikar juga didorong dalam kurikulum untuk pembelajaran geometri dengan konsep seperti transformasi pembesaran, terjemah refleksi, rotasi, dan garis serta simetri rotasi dapat disimpulkan. Law support dapat digunakan sebagai indikator volume, tinggi, lebar, dan diameter dapat dianggap sebagai faktor skala. Seperti yang ada di gambar, yaitu merupakan kerajinan tangan gerabah atau tembikar. Kemudian pendapat dari kelompok B yaitu pembelajaran geometri ditemukan dalam tarian dan permainan.
Misalnya, menghitung jumlah langkah penari yang dilakukan dan berputar pada sudut 90 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Selain menari, permainan juga dapat digunakan dalam perkenalkan geometri, misalkan lingkaran, di mana semua peserta didik akan diminta untuk berdiri sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran di dalam kelas, kecuali satu siswa ramping yang akan berfungsi sebagai titik pusat lingkaran. Bagian-bagian lingkaran seperti jari-jari, diameter, tali pusar, sudut pusat, busur, dan keliling akan dibuat dari lingkaran tersebut dan dibahas secara mendetail. Selanjutnya, pendapat dari kelompok C, yaitu beberapa materi pembelajaran geometri ditemukan juga di arsitektur seperti bentuk atap rumah atau gubuk, seperti lingkaran segitiga, seperti panjang dan bujur sangkar. Selanjutnya, pendapat dari kelompok D, yaitu pembelajaran geometri juga terdapat dalam kegiatan pembangunan gubuk dan rumah berbentuk bundar, pertukangan kayu, dan menggeraji. Misalnya, di saat seseorang menggergaji, pasti akan dilakukan pengukuran lebar dan panjang. Geometri juga dapat ditemukan saat membuat desain berbeda yang mencakup berbagai bentuk seperti lingkaran, persegi segitiga, dan persegi panjang yang ditemukan dalam pola pakaian orang-orang Afrika. Kemudian pendapat dari kelompok E, yaitu pembelajaran geometri dapat ditemukan dalam proses pembangunan gubuk berbentuk bundar, tepat di tengah-tengah gubuk, digunakan untuk memasak. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai pusat lingkaran. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu gubuk dengan atap yang seperti di gambar ya teman-teman, yaitu melingkar. Baik, yang terakhir yaitu merupakan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bagian di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi etnomatematika yang paling sering muncul adalah berdasarkan hubungan antara matematika dan budaya. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang pendekatan etnomatematika. Temuan menunjukkan bahwa definisi guru tentang pendekatan etnomatematika menunjukkan bahwa penggabungan pengalaman dan praktik budaya dan lingkungan peserta didik di dalam pengajaran geometri. Kesadaran guru akan contoh budaya dan aktivitas yang dapat diintegrasikan di dalam pengajaran geometri berpotensi mempengaruhi pemahaman mereka tentang bagaimana peserta didik memperoleh konsep geometri dan dengan demikian mendorong mereka untuk menggunakan pengetahuan geometri lokal peserta didik di kelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang analisis jurnal. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.